Sintayong buktikan diri, cetak sejarah baru Timnas Indonesia usai diremehkan. Striker keturunan Kirgistan Ghana bawa skuad Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia. Momen emosional penggawa Garuda usai dipastikan lolos. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sempat diremehkan, Sintayong kini cetak sejarah baru di Timnas. Sebagaimana diketahui, Sintayong telah menandatangani kontrak bersama Timnas Indonesia sejak tahun 2019. Pelatih asal Korea Selatan itu melatih skuad Garuda pada awal tahun 2020. Perjalanannya menjadi juru taktik Timnas Indonesia tidak selalu mulus. Terlebih ketika Timnas Indonesia mendapatkan hasil buruk, cacian dan makian kerap diterima oleh pelatih 53 tahun ini. Apalagi beberapa keputusan yang ia lakukan juga tak selalu mendapat respon baik oleh beberapa hatersnya. Misalnya saja seperti pemotongan generasi pemain, naturalisasi pemain keturunan hingga mencoret pemain bintang yang tidak sesuai dengan kriteria strateginya. Namun, Sintayong tidak terlalu memikirkan serangan tajam yang dilepaskan oleh sejumlah oknum pecinta Timnas Indonesia di media sosial. Ia selalu berkomitmen memajukan prestasi sepak bola Indonesia lewat segenap kemampuannya. Dengan begitu, Sintayong selalu merasa nyaman menangani skuad Garuda. Saya sangat bahagia di Indonesia, sama seperti ketika pelatih Gus Hiding menangani Timnas Korea Selatan. Saat saya bekerja keras meningkatkan sepak bola Indonesia selangkah demi selangkah, saya merasa penggemar Indonesia menyukai dan mencintai saya. Jadi terima kasih banyak. Ucap Sin dikutip dari Best 11 Media November 2023. Perlahan tapi pasti pelatih asal Korea Selatan itu menorehkan tinta emas di Timnas Indonesia. Mulai dari berhasil mendongkrak ranking FIFA hingga membawa Timnas 3 kelompok umur lolos ke babak final Piala Asia. Di samping itu, ia sebelumnya memiliki janji kepada masyarakat sepak bola tanah air untuk mengantarkan Timnas Indonesia mencetak sejarah, yakni untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia. Sekarang janji itu telah ditepati oleh Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via jalur peringkat 3 terbaik dan akan bersua dengan Australia pada Minggu 28 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sintayong pun tak menyembunyikan kegirangannya. Ia bersyukur atas pencapaian ini dan dirinya pun menambahkan jika Tuhan juga tahu setiap perjuangan skuad Garuda. Berhubung Sintayong sudah memenuhi target yang ditetapkan PSSI, maka tidak ada alasan lagi bagi PSSI untuk tidak memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dicap sebagai sang penyelamat, supporter Timnas geruduk akun Joel Kojo. Timnas Indonesia akhirnya berhasil mencatatkan sejarah baru di Piala Asia. Skuad Garuda dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia usai finish di peringkat ketiga pada grup dengan mengoleksi 3 poin. Hasil itu membuat Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke 16 besar namun masih tergantung hasil dari laga pamungkas grup E dan grup F. Pada awalnya hasil dari grup E tidak menguntungkan Timnas Indonesia, sebab Bahrain yang seharusnya kalah justru berhasil menang 1-0 atas Yordania. Harapan Timnas Indonesia pun berubah ke laga pamungkas grup F antara Kirgistan versus Oman. Dalam laga itu, skor harus berakhir imbang untuk membuat Garuda menjadi 4 tim peringkat ketiga terbaik di Piala Asia 2023 tersebut. Beruntungnya laga Kirgistan versus Oman benar-benar berakhir imbang dengan skor 1-1. Oman awalnya mencetak gol lebih dulu lewat aksi cepat Mohsen Al-Ghassani di menit ke-8. Lalu Kirgistan mencetak gol penyeimbang lewat aksi Joel Kojo di menit ke-88. Berkat gol Kojo itulah Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia usai sebelumnya pernah ikut di 4 edisi. Kojo pun langsung viral di media sosial Indonesia. Bahkan banyak netizen yang mendatangi Instagram pribadi Kojo hanya untuk sekedar komentar terima kasih dan memfollow akun Instagramnya. Kojo merupakan pesepak bola berdarah Kirgistan Ghana. Ia lahir di Accra, Ghana pada 21 Agustus 1998. Kini ia pun bertugas sebagai striker utama dari Timnas Kirgistan. Selain Joel Kojo, supporter Timnas juga berterima kasih kepada kiper Kirgistan yakni Erzan Tokotayev.
Sebab penampilan kiper berusia 23 tahun itu juga bak tembok yang sulit dirobohkan oleh pemain Oman. Momen haru penggawa Garuda usai dipastikan lolos ke babak 16 besar. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 sebagai peringkat 3 terbaik. Mereka akan menjalani laga tersebut dengan menghadapi Australia pada hari Minggu 28 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi penampilan pertama timnas Indonesia di babak sistem gugur Piala Asia bersama Palestina, Syria, dan Tajikistan yang juga tampil kali pertama. Usai membawa timnas Indonesia menciptakan sejarah baru, para pemain skuad Garuda menuliskan pesan di media sosial pribadinya. Di antaranya, Sain Patinama terlihat senang dan dengan penuh optimistis bisa membawa timnas Indonesia mencetak sejarah baru lagi di babak selanjutnya. Begitupun dengan Rafael Struijk, striker timnas Indonesia ini nampaknya bahagia bisa menjadi bagian dari skuad Garuda yang menciptakan sejarah baru. Pemain milik Ado Den Haag itu pun menggambarkan rasa bahagianya di Instagram pribadinya. Selain itu, masih banyak pemain timnas Indonesia lainnya yang juga mengunggah rasa bahagianya di media sosial pribadinya. Di samping itu, ada beberapa momen yang mencari sorotan publik tanah air, di mana penggawa Garuda dan staf timnas menyerbu kamar Sintayong. Sang juru taktik pun ikut larut dalam perayaan tersebut. Perayaan tersebut berlangsung selama beberapa menit. Selain itu, momen kegirangan lainnya yang diunggah Mark Klok menunjukkan bahwa penggawa Garuda bersorak-sorai ketika mendapati hasil imbang dalam laga Kyrgyzstan kontra Oman. Momen tersebut direpost oleh media sepak bola ternama yakni 433. Bahkan media-media luar negeri pun juga ikut menyiarkan kelolosan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tentu diharapkan para penggawa Garuda bisa lebih bersiap diri untuk menghadapi Australia pada hari Minggu mendatang.